Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila Imam Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafanallahu bi ulumi fid darain. Amin. Qala babul buzaqi wal mukhati wa nahwih fit thawb ila anqal wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Yusuf. Bab menerangkan tentang ludah, ingus, dahak dan lain-lain yang mengenai baju. Wa bi ilaikul hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Sufyan an Humaydin an Anasin qala bazaqan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi thawbih tawalahu Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Yahya bin Ayyub hadatsani Humaydun qala sami'tu Anasan anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Muhammad bin Yusuf dari Sayyidina Anas bin Malik, ya, riwayatnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Yusuf dari Sufyan bin Humaid dari Sayyidina Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, bazaqa Rasulullah sallallahu bazaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbih. Kata Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah di bajunya. Jangan pikir jorok. Ini maksudnya nih Rasulullah menunjukkan kalau ludah itu suci. Nah, itu. Ludah itu. Coba kita Rasulullah tak nunjukkan. Gimana kena ludah? Najis tak Nah, jadi kepepet itu boleh ludah. Di waktu sholat ganggu betul di mulut nih kan. Tak apa-apa. Di baju. Boleh daripada sholat gini, apa ludah penuh, macam mana sholat ludah penuh? Jadi boleh di kain, makanya di dekat sini boleh, tak ada masalah. Maksudnya ini bukan dijadikan satu kebiasaan. Kalau lah memang terpaksa macam gitu, mungkin kadang-kadang ludah ini nak keluar terus. Jadi sholat ini macam mana pula penuh pula. Itu jadi boleh diludahkan ke sebelah kiri kalau sholat. Dan kalau di bajunya tidak apa-apa, karena Sayyidina Anas bin Malik melihat Rasulullah itu meludah di bajunya. Bukan Rasulullah jorok, Rasulullah itu melakukan sesuatu itu untuk litashri'. Litashri' apa? Untuk mensyariatkan. Kalau tak gitu orang tak tahu kalau ludah itu suci. Itu maksudnya untuk mensyariatkan, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah, dan itu pun memang hukumnya boleh karena memang Rasulullah pernah melakukan yang demikian. Babun la yajuzul wudu bin nabidh wala al-mushkir wa kariyahul hasanu wa abul aliya wa qala ataun atayamu abu ilayya minal wudu bin nabidh wal laban. Masya Allah. Bab menerangkan tentang tidak boleh wudu pakai nabidh. Nabidh ini apa? Jus. Pakai jus apa namanya nih? Jus anggur. Tak boleh. Walaban. Walal muskir, dan juga tidak boleh pakai sesuatu yang memabukkan, araknya. Tidak boleh. Nabidh itu jus itu kalau dilamakan berhari-hari jadi arak. Kok wudu kok pakai arak, ini macam mana yang memabukkan? Tidak boleh. Wa bi ilaikul hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Zuhri an Abi Salamah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
kullu syarabin askara fa huwa haram. Setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Jadi hukumnya haram. Kalau masih jadi jus tak haram. Kalau dibiarkan lama-lama dia jadi arak, dibinum tuh hangat bikin mabuk, itu jadinya haram. Walaupun awalnya anggur yang kita makan tuh warna anggur merah, yang hijau. Kalau kita beli anggur ini kita makan halal, atau kita masukkan blender, seret, langsung kita minum halal. Tapi jangan dibiarkan lama, nanti dia akan menjadi khamar. Kata Rasulullah SAW, kullu syarabin askara fa huwa haram. Setiap minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Oke lah, kita tak pakai anggur, kita pakai apa? Umpamanya nanas, umpamanya nih, nanas kita bikin jus, aja kita biarkan entah 7 hari, entah 10 hari, habis itu minum, panas badan, berputar kepala, mabuk, haram, walaupun aslinya nanas. Nah, jadi yang namanya khamr ini dia proses setelah jus. Nah, setelah jus itu kalau dibiarkan dia akan menjadi khamr dan akan menjadi haram. Jadi jangan dilihat dari asalnya tok, tidak gitu. Jadi kalaupun asalnya itu perkara yang halal, tapi kalau dia sampai diendapkan lama kemudian memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Babu ghaslil mar'ati abanga adzama an wajihi wa qala Abul Aliyah. Tengok babnya. Bab menerangkan tentang seorang wanita membersihkan darah dari wajah ayahnya. Wa qala Abul Aliyah imsahu ala rijli fa innaha maridah. Ini apa tentang masalah darah sekarang. Tentang darah. Abu Aliyah mengatakan, laplah kakiku karena sesungguhnya kakiku itu sakit. Wa bihi qala hadatsana Muhammadun qala akhbarana Sufyan Ibnu Uyainah an Abi Hazim sami'a Sahl bin Sa'd Az-Sa'idi wa sa'alahu an-nas wa ma baini wa bainu ahadun bi ayyi shay'in duwiya jurhun an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baqiya ahadun a'lamu bi minni kana aliyun yaji'u bi tursihi fihi ma wa Fatimatu taghsilu an wajhi dama fa ughra hasirun fa ukhriqa fa khushiya bi jurhu. Sayyidina Ibn Sa'id As-Sa'idi ditanya oleh orang banyak, yaitu tentang dengan apa lukanya Rasulullah SAW itu diobatin. Jadi Rasulullah itu pernah terluka. Jadi orangnya Rasulullah itu kalau pas luka diobatin pakai apa ya? Untuk katanya tidak ada orang yang lebih tahu dari aku kejadian waktu Rasul luka itu terus diobati. Apa katanya? Karena aliyun yaji'u bitursi fima. Jadi pas Rasulullah terluka, Sayyidina Ali dia bawa air tapi menggunakan apa namanya, tameng, dikasih perisai, dikasih air untuk tak ada, mungkin tak ada ember, tak tahulah ya, untuk dikasih air pas Rasulullah terluka nih. Intinya Sayyidina Ali bawa air. Kemudian wa Fatimah itu taghsilu an wajhi dam. Sementara Sayyidah Fatimah kemudian membasuh wajahnya Rasulullah ini pakai air tadi, pakai air dari Rasulullah ini sampai berdarah wajahnya itu. Ketika terluka itu, Nabi sampai terluka. Masya Allah, Nabi aja terluka. Di zaman sekarang kita ini tak usahlah. Jadi kan ada
semacam ilmu-ilmu yang membuat orang kebal dan lain sebagainya, ya. Sebetulnya itu tak perlu, ya, karena yang seperti itu dia tidak terlepas dari jin, istighdam jin, memohon bantuan jin. Karena hakikatnya kulit manusia ini ya tetap luka kena parang. Rasulullah saja sampai berdarah-darah. Macam mana kita diparang tak mempan? Ya, memang tak mempan tuh. Nah, memang ada ilmunya. Memang ada ilmunya kayak gitu. Tapi sebenarnya begitu itu ya tidak usah, tidak perlu seperti itu. Karena nanti istilahnya kita bermain dengan jin. Ya, kita istilahnya memohon bantuan jin seperti itu. Sudahlah, lillahi ta'ala, doa seperti Rasulullah, sahabat Sayyidina Hamzah kena tombak, wafat di menjadi syuhada Uhud di perang, waktu perang Uhud sana. Nah, para sahabat perang ya wafat, terluka balik apa segala macam. Ada yang terpotong tangannya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ada memang ilmu kekebalan lah istilahnya itu. Ilmu kekebalan. Jadi hakikatnya manusianya begini. Bisa terluka, bisa berdarah. Kalau tidak terluka dan tidak berdarah, berarti ada makhluk lain yang menjadi tamengnya itu, sehingga tidak mempan kena parang dan sebagainya. Nah, itu tidak bagus seperti itu. Karena kalau kita melihat dari awal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu tawakal Allah, berdoa, dan mereka tetap terluka, berdarah ketika perang. Seperti itu. Ilmu macam gitu bersepah tuh. Ilmu kebal-kebal macam gitu tuh bersepah banyak. Cuman di Karimun ini tak usahlah dikembangkan. Ya. Ayah. Saya kalau benda-benda macam gitu alumni juga. Pernah jadi pendekar juga, tapi udahlah, tak perlulah. Kayak gitu. Enggak perlu seperti itu. Oh, Nabi aja berdarah-darah. Sudah. Ikut Nabi saja. Kita betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu-ilmu yang seperti itu muatannya tidak bagus, kemudian membuat seseorang menjadi sombong. Karena dia merasa tak mempan nih, senjata tajam dia sombong, BG dia. Nak bertumbuk terus. Jadi ketua geng. Kalau dipukul, tak sakit aku. Dipukul-pukul pakai apa tak sakit. Wah, hebat. Engkau hakikatnya bukan engkau yang dipukul, engkau itu tadi dibantu oleh jin. Dibantu oleh jin. Sementara kita janganlah sampai memohon pertolongan atau minta kerjasama dengan jin-jin seperti itu. Jangan, tidak bagus. Kita lanjutkan. Fa'ughza hasirun fa'ukhriqa fa'khusya bi jurhu. Kemudian Masya Allah, tikar, diambillah tikar, kemudian tikar itu dibakar. Setelah dibakar kan ada debunya, debu tikar tuh dibakar debunya untuk ngobatin luka. Macam mana coba? Betadin belum ada zaman Rasulullah dulu. Tak ada betadin, tak ada macam-macam. Itu jadi obat, tengok bayangkan. Oh, rahasianya tak tahulah. Berarti intinya dikasih abu ya, bekas bakaran itu. Jadi hasir itu tikar itu dibakar, jadi abunya itu untuk apa? Menganukan lukanya, mengobati lukanya. Babus siwaki wa qala Ibnu Abbas bitu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna wa bi ilai qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hammad bin Zaidin an Ghailan bin Jaririn an Abi
Burdata an abihi qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi yaqulu wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa'u. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya nginap di rumahnya Rasulullah SAW dan Rasulullah pada waktu itu bersiwak, siwak, ya, gosok gigi. Kemudian sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'man dari Hammad, dari bin Zaid, Ghailan bin Jarir, dari Abi Burdah, dari ayahnya, kata beliau, saya datang ke Nabi SAW dan saya fawajatu yastannu bisiwakin biadih, dan aku pas ketemu Rasulullah waktu itu dia bersiwak dengan tangannya. Maksudnya sunnah kalau segini. Kalau tak gitu, mana kita ini belajar gosok gigi dari mana? Karena kita tidak terbiasa saja. Aslinya dulu tuh Rasulullah yang ngajarin kita. Sahabat tengok, oh ternyata gigi itu dibersihkan juga. Aku tengok Nabi bersihkan gigi pakai siwak. Akhirnya sahabat melakukan. Akhirnya sampai kita melakukan. Cuma alatnya sekarang berbeda. Ada close up-nya, Pepsodent-nya, macam-macam. Nah, itu. Aslinya dulu Rasulullah yang ngajar. Coba umpamanya tidak ada syariat seperti itu, entahlah apa jadi sekarang. Tak tahulah tuh. Kalau tak ada syariat siwak, tak tahu. Rasulullah tak ngajar, entah tak tahu apa sekarang terjadi. Mulut orang-orang ni, mulut kita. Sama dengan mulut kambing, tak pernah gosok gigi. Itulah dia kan. Makanya kalau punya kambing, kalau boleh gosok gigi aja kambingnya. Tapi kuat pula gigi dia tuh. Kalau kan macam gigi kambing, betul. Jadi hal-hal seperti ini kayaknya apalah hadis nih. Bukan masalah gitu. Ini karena kita sudah terbiasa, kita sudah tahu. Memang aslinya orang kenapa gosok gigi zaman sekarang sunnah? Karena dulu Rasulullah yang ngajarin. Itu gitu. Betapa bersihnya Islam itu. Jadi pas Sayyidina ayahnya Abi Burdah datang, Rasul sedang bersiwak, macam orang gigi kadang bunyi gitu, masih sedang gosok giginya betul-betul. Qala kana Nabi sallallahu alaihi qala kana an Hudzaifah wa bil qala hadatsana Utsman qala hadatsana Jarir an Mansurin an Abi Wa'ilin an Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama min al-laili yashushu fahu bisiwak. Kata Sayyidina Abi Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika bangun di tengah malam, beliau menggosok, membersihkan giginya dengan siwak, mulutnya dengan siwak. Itu Rasulullah yang ngajarin. Babu daf'is siwaki ilal akbar. Babu daf'is siwaki ilal akbar. Masuk? Belum. Wa qala Affanu haddatsana Sakhr ibn Juwairiyah an-Nabi'in an Ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala arani atasawwaku bisiwakin faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar wa nawaltu siwaka al-azghara minhuma faqila li kabbir fadawatuhu ilal akbar minhuma. Qala Abu Abdillah ihtasarahu Nu'aimun an Ibn al-Mubarak an Usamah an Nabi'in an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat aku sedang bersiwak dengan siwak. Kemudian datang kepadaku dua orang. Yang satu lebih tua, lebih besar, lebih tua daripada yang lain. Fanawaltul siwaka al-asghara minhuma. Kemudian aku berikanlah siwak ini kepada yang lebih kecil di antara dua orang ini, dikasihkan siwaknya. Maka kemudian dikatakan kepadaku yang besar. Pada waktu kemudian kasihkan kepada yang besar. Maksudnya lebih mendahulukan yang lebih tua daripada yang muda. Nah, di dalam memberikan siwaknya tadi. Babu fadliman bata ala wudu wa bilikul hadatsana Muhammad bin Muqatil qala akhbarana. Jadi lebih dahulukan yang tua tadi untuk masalah memberikan siwak tadi. Babu fadliman bata ala wudu'i. Bab menerangkan dengan keutamaan orang yang tidur dengan menjaga wudu. Tidur punya wudu itu bukan batal. Jadi mau tidur wudu dulu. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sufyan an Mansurin an Sa'd bin Ubadah anil Bara ibn Azib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau mendatangi tempat tidurmu, ketika engkau nak tidur, maksudnya fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wudulah seperti wudu'mu ketika mau salat. Summa taji ala sikikal aiman, kemudian tidurlah miring di lambung sebelah kanan macam mayat. Nah, macam persis mayat di dalam kubur ketika kita masukkan mayat ke liang lahat. Jadi sebelah kanan nempel ke bumi, menghadap ke kiblat. Wudu baring seperti mayat. Summa taj'ala sikikal aiman summa qul Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Kemudian bacalah Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Maksud aslamtu wajhi ini wajahku, maksudku diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Dah macam orang nak matilah nih. Ya Allah, udah aku serahkan diriku kepadamu, urusanku juga aku pasrahkan. Walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahaba ilaika la malja' wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Panjang, kita insyaallah selesaikan di pertemuan yang akan datang sebelum masuk di Kitabul Ghusli, yaitu bab menerangkan tentang mandi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.